Pernah kebayang nggak, ada satu tempat di mana kematian itu bukan sesuatu yang sedih, tapi malah jadi sebuah perayaan yang super meriah. Nah, selamat datang di obrolan kita hari ini. Kita bakal kupas tuntas sebuah budaya yang unik banget di jantung Indonesia, Toraja. Sebuah tempat di mana kehidupan setelah mati itu dirayakan dengan cara yang benar-benar luar biasa. Iya, beneran. Kalian nggak salah denger kok. Kalau kita kan biasanya ngelihat kematian itu penuh duka ya. Nah, masyarakat Toraja justru sebaliknya. Mereka menyambutnya dengan upacara yang, wah, megah banget. Bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu loh. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kok bisa sih prosesi pemakaman malah jadi atraksi wisata yang mendunia? Dan apa sih sebenarnya arti di balik semua kemeriahan ini? Oke, biar kita ngerti soal Toraja, kita harus mundur dikit nih. Kita harus lihat akarnya dulu. Jadi, semuanya itu berawal dari kepercayaan mereka terhadap para leluhur. Inilah fondasi yang ngebentuk segalanya, mulai dari cara hidup, cara mereka bergaul, dan pastinya cara mereka melihat kematian. Jadi, dalam kepercayaan asli mereka yang namanya Aluk Todolo, leluhur itu bukan cuma arwah yang udah pergi gitu aja, hilang. Bukan, mereka itu dianggap masih aktif banget. Masih jadi bagian dari keluarga besar yang terus ngawasin, ngelindungin, dan ngasih berkah buat anak cucunya. Jadi, buat mereka, koneksinya itu nggak pernah putus. Jadi, bisa dibilang para leluhur ini perannya vital banget. Mereka itu kayak pelindung yang nggak kelihatan, yang ngasih berkah biar panen berhasil, rezeki lancar, sekaligus jadi penjaga biar semuanya akur dan damai. Makanya jangan sekali-kali deh nggak hormat sama mereka, karena dipercaya, wah bisa sial nanti. Nah, inilah alasannya kenapa setiap upacara, apalagi upacara kematian, itu harus dibikin semegah dan sesempurna mungkin. Oke, sekarang kita lihat langsung nih, gimana konsep tadi diwujudkan dalam ritual mereka yang paling spektakuler, yaitu upacara kematian di Toraja, atau yang kita kenal sebagai Rambu Solo. Dan ingat ya, ini bukan cuma sekedar pemakaman biasa, ini tuh udah kayak festival kehidupan, soal kehormatan, dan juga status sosial. Nah, bagian ini nih yang benar-benar bakal bikin kita melongo. Jadi, sebelum upacara Rambu Solo yang super megah itu diadain, yang nyiapinnya aja bisa berbulan-bulan, bahkan tahunan, jenazahnya itu belum dianggap meninggal loh. Statusnya itu masih orang sakit atau orang yang lagi tidur. Dan mereka tetap dirawat di dalam rumah, beneran dikasih makan, minum, diajak ngobrol, seolah-olah masih hidup. Prosesi Rambu Solo itu sendiri udah kayak pertunjukan kolosal. Mulai dari arak-arakan jenazah yang super meriah, terus ada adu kerbau yang jadi simbol status dan gengsi keluarga. Puncaknya itu kurban hewan, puluhan bahkan ratusan kerbau dan babi dikurbanin. Prinsipnya simpel aja sih, makin banyak kurbannya, makin tinggi status sosial keluarga itu. Dan dipercaya arwahnya bakal makin mulus jalannya ke puya atau alam baka. Dan semua kemegahan ini tuh berpusat di sekitar 3 ikon budaya yang keren banget. Pertama ada tongkonan, ya, rumah adat yang atapnya melengkung ke atas itu, ikonik banget. Itu pusat kehidupan mereka. Terus ada tahu-tahu, ini patung-patung kayu yang dibikin semirip mungkin sama yang meninggal. Seolah-olah mereka lagi ngeliatin kita dari balkon makamnya. Dan pastinya, kubur batu. Makam yang dipahat langsung di tebing-tebing batu yang tinggi banget. Ya, pantas saja ya kalau keunikan kayak gini bikin seluruh dunia penasaran. Kayak kata salah satu turis nih, ngelihat upacara ini langsung itu benar-benar pengalaman yang nempel di kepala, nggak bakal bisa lupa. Gimana enggak? Ini perpaduan antara sakral, seni, sama tradisi yang luar biasa keren. Ngomong-ngomong soal ini, aku jadi kepikiran deh. Indonesia kan kaya banget ya budayanya. Pasti di daerah kalian masing-masing juga ada tradisi unik soal penghormatan ke leluhur atau upacara kematian kan? Coba dong cerita-cerita di kolom komentar. Pasti seru banget nih kalau kita bisa saling tukar cerita dan belajar. Oke, sekarang kita coba ganti kacamata. Kita lihat dari sudut pandang turis asing. Kan banyak banget tuh yang datang jauh-jauh ke Toraja. Sebenarnya apa sih yang mereka lihat dan rasain? Yuk, kita bedah persepsi mereka. Pastinya mereka semua kagum sama keunikannya. Tapi pertanyaannya, apa pengalaman mereka itu selalu positif 100%? Nah, ternyata ada sebuah penelitian yang coba ngungkap sisi lain dari cerita ini. Dan hasilnya lumayan bikin kaget. Jadi gini, di satu sisi, para turis ini benar-benar jatuh cinta sama budayanya yang otentik, sama ritual kematiannya yang emang gak ada duanya di dunia. Tapi di sisi lain, ternyata banyak juga yang ngerasa setelah beberapa hari di sana, kok turnya jadi monoton ya? Kunjungan dari satu kuburan ke kuburan lain, ternyata bisa bikin bosen juga. Dan angkanya ini nggak main-main loh. Ada survei yang nunjukin kalau 91% turis asing itu ngerasa sedikit kecewa. Kenapa?
Karena objek wisatanya itu lagi. Dari hari ke hari isinya makam dan rumah tongkonan. Mereka ngerasa kayaknya ada hal lain dari sini yang belum dieksplor. Terus, apa dong yang mereka mau? Nah, datanya jelas banget. Ternyata, hampir semuanya, 93% pengen banget ngerasain wisata kebun kopi Toraja yang udah legendaris itu. Terus 92% juga pengen nikmatin alamnya yang indah. Dan 79% pengen nyobain makanan-makanan khasnya. Intinya satu, mereka pengen pengalaman yang lebih bervariasi. Nah, ini nih yang membawa kita ke bagian terakhir, dan mungkin yang paling krusial. Tantangan yang dihadapi Toraja sekarang. Gimana caranya budaya yang sekuat dan sesakral ini bisa ketemu sama tuntutan pariwisata zaman sekarang? Ini dilema utamanya. Di satu sisi, mereka harus banget ngejaga kesakralan ritualnya. Jangan sampai cuma jadi tontonan buat dijual. Tapi di sisi lain, pariwisata juga perlu dikembangin, biar pengunjung dapat pengalaman yang lebih kaya. Dan pastinya, biar ekonomi masyarakat lokal juga makin maju. Ini benar-benar kayak jalan di atas tali, pertaruhan besar. Dan salah satu harta karun terbesar yang kayaknya agak terlupakan itu, ya kopi. Coba bayangin, kopi Toraja itu udah ada dari abad ke-17, bahkan udah terkenal di Eropa dari abad ke-19. Ironisnya, sampai sekarang wisata kebun kopinya itu belum digarap maksimal jadi daya tarik utama. Padahal turis-turis tadi udah jelas banget pengen ke sana. Nah, jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua nih, menurut kalian gimana caranya Toraja atau bahkan daerah-daerah lain di Indonesia bisa ngembangin pariwisata tapi nggak ngejual jiwa dari tradisi mereka? Mungkin nggak sih dibikin paket wisata yang isinya lengkap, bisa lihat ritual yang sakral, nikmatin alam yang indah sekaligus nyuruput kopi dan makan enak? Aku pengen banget dengar pendapat kalian, tulis di kolom komentar ya.